Pendengar yang baik akan mempelajari banyak sekali ilmu kehidupan dan mampu membuka kisah yang terkubur. Mendengar bukan berarti diam tanpa memahami, namun justru menggali banyak sekali informasi. Terkadang bicaranya anak kecil lebih jelas dari mereka yang sudah dewasa secara usia. Anak kecil lebih jujur mengatakan apa yang mereka mau dan tidak. Mendengarkan bukan berarti tak punya sikap, karena dengan mendengar, kita akan mampu menganalisa dan memilih jawaban yang tepat. Jangan bicara sebelum waktunya, karena bisa jadi pembicaraanmu tak sampai pada mereka. Pendengar yang baik percaya bahwa mereka banyak belajar dari orang lain. Bicaralah pada diri, apa yang mau kamu ubah dan apa yang mau kamu pertahankan. Jangan bicara pada orang lain sebelum kamu yakin. Pendengar yang baik memiliki fisik yang kuat, hangat, dan penuh belas asih. Jika ada yang bicara apa adanya tentang kekuranganmu dan mengkritik tajam tentang kata-kata dan sikapmu, satu kata yang kamu ucapkan, terima kasih. Di dunia yang penuh dengan gosip dan hoax, seorang pendengar dibutuhkan untuk meredam kebisingan di media. Para pembicara mengisi hati pendengar, mengaktifkan akal, dan menguatkan mental. Dalam dunia gosip, berhentilah bicara dan jadilah pendengar dan teman yang baik. Bicara dengan ilmu membuat pendengar mampu mengambil hikmah kata-kata sang pembicara. Belajarlah mendengar untuk mengerti, jangan mendengar untuk membalas. Bicaralah jika hatimu tertekan, jiwamu terguncang, semesta merekam yang kamu katakan, karena jawaban akan segera datang. Dalam dunia politik, kita harus banyak belajar menganalisa, bicara, dan menulis. Namun yang terpenting, belajarlah mendengar, dan semua informasi yang dibutuhkan akan datang dengan sendirinya. Saat kata-kata tak lagi sanggup diutarakan, mereka bicara dengan tindakan yang mengejutkan. Mendengarkan adalah proses timbal balik. Ketika banyak orang butuh untuk didengarkan, kita jadi lebih peduli dan memperhatikan orang lain dengan detail. Orang terpercaya adalah mereka yang selaras kata-katanya dengan isi pikiran, hati, dan tindakannya. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika Anda pendengar yang baik, otomatis Anda akan jadi pembicara yang hebat. Bicaralah seperlunya. Jika perlu, jangan bicara. Cukup kerjakan apa yang membuat mereka tak percaya menjadi nyata. Jadilah pendengar yang baik. Kita tidak perlu membatasi isi hati orang lain. Ada yang banyak bicara tak menjadi apa-apa. Ada yang sedikit bicara tapi menyejukkan. Ada yang tak bicara sama sekali tapi berkeputusan cepat. Tahukah Anda, orang-orang berpengaruh itu berawal dari kemampuan mereka mendengarkan sekitarnya dengan baik. Kritikan yang dilontarkan orang lain pada kita adalah obat terampuh yang mendongkrak motivasi diri untuk berubah revolusioner. Pendengar yang baik biasanya memikirkan hal lain dan mengeksplorasi lebih banyak dibanding yang lainnya. Saat semesta tidak mendukung apapun yang kita lakukan, katakan maaf, karena kata sakti itu adalah obat luka yang paling ampuh. Mendengarkan adalah aktivitas yang magnetis, di mana di masa yang penuh hiruk-pikuk ini, banyak orang yang membutuhkan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka.
Seseorang yang sering melakukan pembenaran diri, mereka hanya bicara apa yang menguntungkan baginya. Prinsipnya berubah-ubah, bahkan hukum Tuhan pun mereka permainkan demi pembenaran diri, hingga respek padanya akan turun dan orang pun sulit mempercayainya. Menjadi pendengar yang baik mampu mendorong siapapun untuk berbicara apapun tentang mereka, bahkan yang bersifat rahasia sekalipun. Bicaralah jika itu mau, tapi jangan lupa mereka pun butuh bicara karena mereka punya kemauan seperti dirimu.